Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim AADC. Nama saya Deni Saudray. Hari ini kita akan membahas tentang selection chart lanjutan dari presentasi yang kemarin. Di sini ada selection chart. Jadi selection chart itu gunanya untuk menyeleksi apakah produk yang kita rangkai itu sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau belum. Dan untuk menyeleksi untuk tahap selanjutnya. Di sini ada kemudahan perawatan, frekuensi perawatan, biaya perawatan, dan lain-lainnya yang diambil atau yang kita dapatkan dari tabel demand and wishes. Setelah kita mendapatkan varian-variannya, kita akan menentukan mana varian desain yang lebih efektif dan memenuhi persyaratan di tabel demand and wishes yang sudah kita buat. Di sini kita memakai value scale. Kita memakai guideline VDI 2225. Nah, di sini ada poin objektif. Jadi poin objektif itu kita membuat persyaratan atau faktor mana saja yang menurut kita itu penting. Lebih penting. Di sini saya membagi perawatan, operasi, dan perawatan assembly. Nah, ini dia tabel evaluasi. Dari semua kriteria yang ada di sini, yang kita inginkan, dan bobot yang sudah kita dapat, dengan parameter-parameter yang sudah kita tentukan juga, varian 1 mendapatkan poin untuk kemudahan perawatannya itu, tingkat kepentingannya itu 3 skalanya. Dan frekuensi perawatannya 2. Nanti kita kepentingan ini dikalikan dengan bobot yang sudah kita dapat, lalu hasilnya menjadi BM, dan 0,2. Kita juga melakukan seperti itu kepada varian 2 dan varian 3, sehingga akan didapatkan hasil atau jumlah poin seperti varian 1 ini dia mendapatkan 2,15 poinnya, varian 2 dia mendapatkan 2,43, dan varian ketiga dia mendapatkan poin 3. Poin terbesar merupakan poin yang kita ambil. Merupakan sketsa konsep varian yang pertama. Di sini saya membuat desain box pengering itu menggunakan hair dryer, dan dia itu bergerak secara manual. Harus digerakkan oleh kita sendiri. Sketsa konsep varian yang kedua, dia menggunakan blower fan, dia nggak menggunakan hair dryer atau blower yang sentrifugal atau yang keong, dia menggunakan blower fan biasa, dia menggunakan stainless dan PVC. Sketsa konsep varian yang ketiga, ini dia menggunakan materialnya itu sama, stainless steel dan PVC, beberapa bagian, dan kaca depannya untuk pintunya. Dimensi luarnya itu dia seperti yang ada tertera di gambar. Nah, ini adalah rancangan terpilih atau yang sudah fixnya. Di sini ada desain 3D-nya dan ada desain 2 dimensinya atau sketsanya. Seperti ini. Memenuhi persyaratan, maka terpilihlah rancangannya itu yang varian ketiga. Dia menggunakan blowernya itu blower sentrifugal atau keong. Seperti ini. Lalu material pintunya itu kaca, karena kita ingin melihat juga keadaan peliharaan kita yang di dalam, dan lubang-lubang yang di bawahnya ini itu sebagai jalur transportasi dari si pipa yang dimasukkan ke dalam untuk mentransfer si panas dari blower yang kita nyalakan. Lalu di sini ada LCD. Kalau terlihat di sini dia itu case-nya stainless steel, yang bagian dalam itu PVC. Yang kedua itu dia tempat penyimpanan. Nah, yang ketiga itu dia LCD. Berupa LCD, dan yang keempat itu tombol on off. Yang kelima itu blowernya, blower keong. Kenapa saya lebih memilih blower keong ini? Karena dia sistemnya otomatis dan bisa panas, kita atur. Setelah itu dia kalaupun misalnya rusak atau memang
lifetime-nya sudah pada batasnya, kita dapat mencari blower yang lain, blower yang lain. Dan harganya yang tersebar luas, banyak, itu rata-rata terjangkau dan banyak variasinya dibandingkan dengan varian 2 atau varian 1. Seperti itu. Nah, yang keenam itu dia pintu kaca. Untuk si pintu dari penutup blowernya atau ruang blowernya itu dia menggunakan stainless steel juga. Seperti itu. Lalu di pintu kaca ini juga terdapat besi yang direkatkan nantinya ke magnet untuk supaya tidak lepas-lepas terbuka, mudah terbuka ya. Lalu ada handle-nya juga. Daftar referensi ada 10. Sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih.